apakah semua dosa dihapuskan, apa dosa kecil, dosa besar semuanya, atau seperti apa, Gus? Memang di sini terjadi perbedaannya di kalangan para ulama. Secara umum lagi itu pembahasannya adalah amalan-amalan soleh itu apakah bisa menghapuskan dosa. Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di podcast Taslih, yang mana kita selalu membicarakan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama atau pelajaran-pelajaran yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang insya Allah sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, karena beliau juga sering muncul sebenarnya di channel kita ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Gus Khalil. Gimana, sehat Gus? Alhamdulillah. Sebenarnya kita baru berapa bulan yang lalu Gus ya kita ketemu nih Gus. Nah, hari ini kita akan berbincang lagi dalam suasana yang beda, dalam tema yang beda Gus. Nah, kita mulai dari sini Gus. Ini kita sudah masuk beberapa hari dalam bulan Muharram. Sebenarnya bulan Muharram ini dalam agama Islam itu seperti apa Gus? Apakah dia termasuk bulannya seperti bulan-bulan biasa atau bulan yang dimuliakan atau seperti apa nih Gus? Iya. Jadi pertama kita berada di tahun baru ya. Tahun baru nih Gus. 1444 Hijriah. Kalau tahun baru seharusnya harus ada hal-hal baru dalam kehidupan kita gitu betul, Gus. Betul. Nah, itu dia. Termasuk pengetahuan tentang agama. Nah, itu dia. Ya, Benar Gus. maksudnya itu kan. Iya, maksudnya itu tuh. Jadi tahun baru 1444 Hijriah. Dan kita berada di bulan pertama dari tahun baru ini, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini sebenarnya urutannya bulan yang ketiga dari urutan bulan yang diharamkan. Oh. Jadi maksudnya diharamkan itu dimuliakan. Kan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Lalu kemudian di akhir disebutkan minha arba'atun hurum. 4 yang diharamkan, 4 yang dimuliakan. Nah, tentu salatun mutawaliyat dalam sabda Nabi begitu, 3 yang berurutan. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Oh, maksudnya yang nomor 3 ini Secara urutan yang diucapkan oleh Nabi begitu. Oh, berarti itu juga sabda Rasulullah ini juga menunjukkan yang pertama diucapkan adalah yang lebih mulia. Jadi Dzulqa'dah dulu, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nanti kalau dalam mazhab Syafi'i akan dibahas bulan mana yang lebih mulia. Gitu. Ya kalau dalam mazhab Syafi'iyah memang yang paling mulia adalah bulan Muharram. Oh, Bukan yang diucapkan Dzulqa'dah justru. oh gitu Gus. Muharram. Iya. Apa sebabnya Gus? Karena di situ pertama ada satu hadis ya, bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Oh. Jadi sehingga yang diutamakan bulan Muharram ini. Atas dasar hadis Hadis itu ini bulan Muharram adalah iya, bulan yang paling mulia di antara 4 bulan. 4. Iya, di antara 4 bulan. Walaupun secara urutan tadi kan kata Nabi gitu, minha arba'atun hurum. Lalu kemudian salatun mutawaliyat. Sadanya begitu, 3 berurutan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu baru kemudian jauh ada Rajab. Ada Rajab. Ya, Rajab ini Rajab tersendiri berarti. Ya, tersendiri. Saya pernah sedikit membahas ya, subhanallah ini bagian dari keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kan sebelum bulan Muharram datang ini ada bulan Syawal. Kan sebelum Dzulqa'dah Syawal. Dan sebelum bulan Syawal ini bulan yaitu Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kan semangat aktivitas orang dan seterusnya sangat full lah untuk ibadah ya kalau sungguh-sungguh. Lalu kemudian ada jeda. Gitu ya, itu Syawal ini. Nah, Syawal ini kan bulan di mana orang ya tadi lebaran dan seterusnya kan. Lalu datanglah bulan Dzulqa'dah ini untuk mengembalikan semangat Ramadan tadi. Dan langsung berurutan gitu. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ketika berurutan begini, Allah Azza wa Jalla memisahkan lagi agar nggak langsung 4 bulan. Setelah itu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab.
Dan jedanya lumayan panjang karena urutannya sebelumnya kan panjang. Oh iya iya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan. Habis itu jedanya juga menjadi panjang. Masya Allah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, baru Rajab. Jadi ini ada hikmah tersendiri ya bagaimana kemudian Allah mengatur ini semuanya gitu Iya, Gus ya. tentunya gitu. Memang manusia kan menyadari keterbatasannya dalam menjalankan ketaatan. Ya kadang kadang semangat, capek, kadang iya. semangat seperti itu. Nah, di situ Allah mengaturnya. Itu di bulan-bulan yang mulia ini ingin Allah semangat. Di bulan-bulan yang lain ya bukan berarti terus meninggalkan segalanya, tapi perlu mungkin ada waktu istirahat. Sekalipun tetap menjalankan ketaatan yang wajib-wajib dan semampunya yang lainnya seperti itu. Oh gitu. Oke gini Gus. Kalau tadi kita katakan ada 4 bulan mulia termasuk diantaranya Muharram. Sebenarnya yang dimaksud dengan mulia ini seperti apa Gus? Misalnya apakah ada pahala-pahala yang dilipat gandakan atau yang bahkan juga maksiat yang dilakukan juga berpotensi dilipat gandakan dosanya, seperti apa sebenarnya Gus? Ya, jadi memang bagian dari ketentuan Allah dan ketetapan Allah dalam syariatnya adalah memuliakan sebagian zaman, sebagian waktu, sebagian bulan, sebagian hari, kan seperti itu. Kita dalam sepekan saja kan ada hari-hari yang mulia, seperti hari Jumat nih sebagai Sayyidul Ayyam gitu kan, hari Senin dan Kamis diangkatnya amalan. Gitu. Kemudian juga per bulan juga ada yang kita ketahui, Ramadan sudah jelas. Kemudian juga ada ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, memang sangat berkaitan antara bulan-bulan yang Allah pilih ini gitu dengan amalan-amalan baik di dalamnya. Selalu berkaitan begitu. Sama juga sebenarnya dengan tempat-tempat yang mulia. Seperti tanah haram Makkah atau Madinah kan juga sama. Ini juga tempat-tempat yang Allah muliakan sehingga ada amalan-amalan juga yang Allah lipatkan di sana. Sama juga halnya dengan kemaksiatan. Makanya ketika dalam firman Allah Azza wa Jalla, inna iddatash syuhuri, di akhirnya kan minha arba'atun hurum. Lalu fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Padahal kezaliman itu kan dalam sepanjang masa. Iya, sepanjang tahun diharamkan. Tapi kenapa di sini yang dipertegas itu? Karena memang ada kaitannya antara amalan yang baik dilipat gandakan di bulan, karena bulan mulia ini juga sama amalan buruk itu juga dilipat gandakan. Sama seperti kasusnya orang mencuri uang dari rumah seseorang sama mencuri uang dari kota infak masjid, kan beda. Padahal sama-sama mencuri dengan nominal yang sama mungkin. Kenapa? Karena tempat yang mengkondisikan berbeda. Lebih besar kalau lebih besar. Mencuri. Ya orang waliyadzubillah berzina di rumah, berzina di masjid. Tetap berbeda gitu. Ini kalau tempat ya. Sama juga orang mencuri di bulan Ramadan sama orang mencuri di selain bulan Ramadan, tentu berbeda. Jadi sama. Nah, itu yang perlu diperhatikan, bukan hanya sebatas meningkatkan amal soleh, tapi juga membatasi diri dan mengurangi bahkan menahan diri dari amal keburukan. Jadi bukan STMJ nih. Sholat terus maksiat jalan. Nah, ini teman-teman harus harus perhatian ya. Jadi dalam agama kita ini ada bulan-bulan yang dimuliakan. Ya tentu bukan berarti kemudian kalau di bulan-bulan yang dimuliakan ini maksiat dilipat gandakan, berarti kalau di bulan lain maksiat nggak masalah, nggak juga gitu ya. Maksiat tetap haram selamanya gitu. Tapi kemudian ini adalah bulan mulia dan dilipat gandakan, ya berarti kan dosanya bertambah besar gitu ya. Besar. Ini harus kita perhatikan. Nah, sekarang gini Gus, kembali lagi kita ke bulan Muharram nih ya. Bulan Muharram dia adalah bulan mulia. Ada nggak satu atau beberapa hari khusus yang spesial lah di bulan Muharram ini yang ya punya kekhususan, bahkan ada amalan tertentu yang disyariatkan atau dianjurkan di hari tersebut, Gus? Iya. Di dalam mazhab Syafi'i ini dibahas 10 awal Muharram. 10 awal Muharram. 10 awal Muharram, tanggal 1 sampai 10. Sebagaimana pembahasan yang terjadi pada awal Dzulhijjah. Kan 10 awal Dzulhijjah kan juga dibahas oleh para ulama. Memang itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Ma min ayyamin ila akhir hadis. Maksudnya hari-hari yang sangat dicintai sama Allah dan diagungkan. Nah, di sini sama juga berkaitan Muharram ini juga tanggal 1 sampai 10 juga dibahas, sekalipun menurut ulama Syafi'iyah bahwasanya ini tidak semulia bulan Dzulhijjah. Jadi sama-sama mulia, tapi yang bulan Dzulhijjah lebih mulia. Dzulhijjah lebih mulia di 10 hari ini ya. Di 10 hari awal. Iya, 10 hari awal ini. Makanya melihat tadi disebutkan di awal bulan Muharram ini lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah. Secara keumumannya, tapi nanti perharinya mungkin ada perbedaan. Ada yang spesial. Iya, misalkan di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Di bulan Muharram juga ada puasa Asyura.
Puasa Asyura. Puasa Asyura di bulan Muharram ini ada puasa Asyura, sebagaimana di Dzulhijjah juga ada puasa Arafah atau puasa At-Tasi' min Dzulhijjah, tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang dia memang sama-sama 10 awal, tapi kalau secara spesifik puasa Arafah lebih mulia daripada puasa Asyura. Tapi sekali lagi kalau dilihat dari bulannya, amal kebaikan di dalam Muharram itu lebih utama Muharram. Di Muharram secara umum. Tapi kalau nanti dilihat secara perharinya, nah itu nanti lebih bisa spesifik berbeda. lagi ya. Iya, lebih beda lagi. Oke. Nah, ada puasa Asyura. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa sih yang berkaitan dengan puasa Asyura gitu ya Gus ya, atau 10 hari ini ada amalan apa aja gitu misalnya. Asyura itu apa Gus? Hari tanggal berapa lah gitu? Iya. Jadi Asyura itu adalah tanggal 10 dari bulan Muharram. Iya. Asyura itu tanggal 10 dari bulan Muharram. 10 Muharram. Iya, 10 Muharram. Oke. Setiap tahunnya. Setiap tahunnya pasti ada Asyura. Makanya orang Jawa kan menyebutnya itu bulan Syuro. Bulan Syuro. Nah, itu kelihatannya ya wallahu alam gitu. Mungkin ngambil dari Asyura ini. Dari ya Asyura ini kemudian diambil potongan akhirnya kan karena susah ya Asyura gitu, jadi Syuro. Bulan Syuro gitu. Orang Jawa mesti menyebutnya bulan Muharram ini bulan Syuro. Iya, bulan Syuro. Oke. Iya. Jadi Asyura itu adalah 10 Muharram. Dan di situ disyariatkan berpuasa. Ada janji spesial nggak nih Gus dari Rasulullah atau dari Allah untuk puasa di hari ke-10 bulan Muharram ini, puasa Asyura? Ada hadisnya Abi Qatadah yang ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah yukaffir as-sanah al-madiyah." Menghapuskan dosa yang setahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Ini berbeda dengan puasa Arafah. Puasa Arafah, kalau puasa Arafah kan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau Asyura hanya 1 tahun yang lalu aja. 1 tahun yang lalu saja. Ya, tapi kan besar Gus. Iya, tetap besar. Nah, kalau kita berbicara dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu gitu, berarti misalnya nih kan, ya kalau kita ngitung secara matematika gitu kan kita kadang mikirnya seperti itu Gus. Berarti kalau kita puasa di 10 Muharram, artinya sampai 10 Muharram 1443 berarti gitu. Iya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang akan lalu. Kemudian menjadi pertanyaan Gus, apakah semua dosa dihapuskan? Apa dosa kecil, dosa besar semuanya atau seperti apa Gus? Memang di sini terjadi perbedaannya di kalangan para ulama. Secara umum lagi itu pembahasannya adalah amalan-amalan soleh itu apakah bisa menghapuskan dosa. Ini secara umum nih? Secara umum dulu, baru nanti secara spesifik. Secara umum, apakah amal soleh itu, apapun bentuknya, apakah bisa dengan melalui amal soleh ini terhapuskan dosa seseorang atau tidak? Ya kayak misalnya tilawah. Iya, tilawah, zikir, sholat, dan zikir, seterusnya gitu. Atau bahkan mungkin sedekah juga gitu ya? Iya, sedekah dan seterusnya, secara umum. Maka jawabannya bisa menghapuskan. Amal soleh itu bisa menghapuskan dosa. Gitu. Oke. Ya, secara keumuman dulu. Oke. Lalu kemudian lebih spesifik lagi ya, dosa apa yang dihapuskan? Dosa kecil atau dosa besar? Nah, ini untuk menentukan ini tentu kita harus kembali lagi kepada nas-nas hadis ataupun Al-Qur'an. Nah, memang di sana ada sebagian nas hadis yang menunjukkan yang dihapuskan itu hanya dosa kecil. Oh gitu Gus. Iya. Contohnya adalah salawatul khams. Kan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Kan gitu. Majtunibatil kaba'ir. Jadi yang dihapuskan memang dosa kecil saja. Antara sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang lainnya itu. Itu sebagai ada nasnya begitu. Tapi ada sebagian nas yang lain adalah dia menghapuskan dosa besar memang. Seperti contohnya adalah istighfar dengan sighah tertentu. Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu kan kata Nabi terhapuskan dosanya walau farra minaz zahf. Walaupun dia kabur dari peperangan. Dan kabur dari peperangan adalah dosa besar. Oh, kabur dosa besar gitu. Ini hadis itu menunjukkan bahwasanya ya amalan-amalan soleh itu menghapuskan dosa besar sekalipun. Dosa besar sekalipun. Begitu juga tentang jihad fi sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Menyelamatkan dari siksa yang pedih. Tu'minuna billah, terus diantaranya wa tujahiduna. Berjihad di jalan Allah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan di sana ada hadis-hadis atau ayat-ayat Quran yang menaskan bahwasanya menghapuskan juga dosa besar. Oke. Ada juga yang hanya menghapuskan dosa kecil. Nah, yang menjadi permasalahan adalah
ketika tidak disebutkan dosa besar dan dosa kecil seperti kasus Seperti puasa Asyura ini. Kan hanya Nabi hanya mengatakan ayyukaffiras sanah al-madiyah. Apa yang ditakfir? Apa yang dihapuskan? Nah, ini disinilah terjadi perbedaan. Memang mayoritas para ulama membawanya kepada dosa kecil. Dosa kecil. Tapi di dalam madhab seperti nasnya Imam Ar-Ramli dan yang lainnya mengatakan dosa besar juga. Dosa besar juga bisa dihapuskan. Kenapa? Karena mutlak. Hadis ini mutlak. Kenapa dikhususkan kepada dosa kecil saja? Gitu. Lalu kemudian ada sebagian pendapat, dan mungkin ini pendapat yang cukup baik ya menurut Imam Nawawi. Mungkin tidak bisa memastikan dihapuskan, tapi bisa meringankan. Dengan catatan ketika tidak ada dosa kecil. Jadi amal soleh ini pertama yang dicari dosa kecil. Dihapuskan dulu dosa kecil. Ketika dosa kecil memang nggak ada, tapi amal soleh ini besar di sisi Allah, maka dia akan meringankan dosa besar. Atau bahkan kalau seandainya lebih besar lagi amal soleh ini pahalanya bisa menghapuskan dosa besar. Tapi tidak bisa dipastikan. Sebagaimana nas-nas yang tadi yang sudah ada memastikan untuk terhapuskan. Termasuk Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwasanya di sana ada 10 amalan yang menghapuskan dosa-dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar. Itu karena berpegang dengan itlaqnya hadis ya. Hadis ini kan mutlak. Kenapa dikhususkan dosa kecil? Tidak apa namanya, tidak disifati dikhususkan dengan untuk dosa kecil saja. Kecil atau dosa besar gitu ya. Ya makanya harapan kita sebagai seorang mukmin kan yang penting kita berpuasa. Dan harapan kita apa yang Allah Azza wa Jalla beri tentu itu yang baik gitu. Ya tentunya kalau kita merasa kita punya dosa kecil dan dosa besar sekalipun ya kita seyogyanya kita bertaubat gitu ya guys ya. Iya, tentu. Kalau yang jelas disepakati untuk menghapuskan dosa besar atau kecil kan pertaubatan. Itu jelas, pertaubatan itu adalah menghapuskan dosa besar dan kecil. Tapi ini kan berkaitan dengan amal soleh gitu, secara khusus. Oke Gus, kembali lagi ke puasa Asyura. Yang menjadi pertanyaan adalah apa hukum puasa Asyura? Wajib, sunnah, atau seperti apa Gus? Ya, perlu diketahui memang puasa Asyura ini melalui perjalanannya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa Nabi ini mulai puasa Asyura semenjak beliau di Mekah. Oh, sebelum di ke Madinah Nabi sudah puasa. Okay. Karena dikatakan Quraisy itu puasa Asyura. Cuman para ulama memang para ahli sejarah lebih khususnya berbeda. Apa sebabnya Quraisy itu puasa Asyura? Okay. Kalau nanti di Madinah kan ketemu sama orang-orang Yahudi yang mereka juga puasa. Nah, puasa mereka ada sebab, yaitu karena Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun, kan itu sebab mereka merasa mengutarakan rasa syukur mereka dengan cara berpuasa. Sebagai rasa syukur, ya tasyakurannya dengan puasa. Tasyakuran mereka sebagai kaumnya Musa dengan cara puasa gitu. Okay. Nah, kalau Quraisy ini yang tidak diketahui secara ini. Jadi ada sebagian mengatakan bisa jadi karena apa namanya Quraisy itu melakukan dosa, akhirnya mereka bertaubat gitu kan, atau terjadi apa dan seterusnya. Tapi yang jelas disebutkan dalam riwayatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha begitu. Yaum Asyura ini adalah hari yang mana Quraisy tasum pada berpuasa. Maka sehingga Nabi sudah puasa semenjak di Makkah. Okay. Hanya saja ketika di Madinah Nabi mendapatkan informasi baru, yaitu orang-orang Yahudi juga puasa. Gitu. Dan mungkin mendapatkan sebab baru, puasa mereka karena Musa. Nah, berbeda dengan sebabnya Quraisy. Makanya setelah itu kan Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi Nabi sudah puasa semenjak di Makkah. Lalu kemudian di Madinah lanjut lagi. Nah, disinilah sebagian para ulama berbeda. Apakah puasa Asyura ini pernah menjadi puasa yang diwajibkan? Atau memang dia puasa dari awal tidak wajib? Yang tentunya pada saat itu belum ada pensyariatan puasa Ramadan. Iya, tidak ada. Kan di Makkah nggak ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan dimulai dari tahun kedua Hijriah. Gitu. Dari tahun Hijriah baru mulailah puasa Ramadan. Nah, sebelum itu, apakah ada puasa yang wajib sebelum Ramadan? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada, yaitu puasa Asyura. Karena di dalam nasnya kan wa amara bisiyamihi. Fasamahu an-nabi wa amara bisiyam. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa. Bahkan di dalam sebagian periwayatan Rasulullah mengatakan man lam ya'kul falyasum wa man kana qad akala falyutim baqiyat yaumihi bisyam. Sampai segitunya gitu. Itu menunjukkan ini wajib ini. Iya gitu. Namun pendapat Syafi'iyah memang mengatakan tidak wajib dari awal. Karena sejak di Mekah tidak wajib. Sejak di Mekah kemudian masuk di Madinah, perintah Nabi itu hanya mempertegas saja, tidak mewajibkan. Karena ada nasas yang mengatakan faman syaa falyasum wa man syaa falyaftir. Enggak ada ini. Itu dari awal seperti itu. Sehingga berikutnya hari ini kan kita bertanya tentang hukum puasa Asyura pada hari ini. Hari ini puasa Asyura tentu hukumnya sunnah.
Sunnah. Iya, sunnah yang ditegaskan sunnah muakkadah, karena tadi ya Nabi juga menyebutkan keutamaannya, bahkan Nabi selalu puasa setiap tahunnya. Kan untuk mengetahui sunnah muakkadah itu, Apakah ditekankan atau tidak? satu, ada penekanan, Nabi kan memerintahkan. Lalu kemudian dua, juga ada pahala yang besar, Nabi menyebutkan. Lalu kemudian Nabi juga yudawim gitu, terus berkelanjutan. Sampai-sampai iya kan, nanti ada mungkin kita bahas ketika di puasa terakhirnya Nabi kan, la in ishtu ilal qabil la asuman natasya. Gitu. Kalau aku masih hidup pada tahun berikutnya, aku akan puasa tanggal 9 juga. Gitu. Oke. Berarti kan Nabi dari awal sampai ini menjaga sekali puasa. Nah, ini penting nih buat kawan-kawan semuanya. Jadi bahkan apa namanya, kalau kita lihat sejarahnya, puasa Asyura itu mungkin diperdebatkan apakah wajib atau tidak. Kemudian memang ada perintah dari Rasulullah, pahalanya besar. Ya kan, kalau kita hitung-hitungan sebagai manusia yang apa namanya suka ngitung-ngitung gitu kan, oh di pahalanya apa namanya janjinya adalah dihapuskan dosa setahun, diskon gitu kan, diskon besar gitu kan. Kemudian Rasulullah juga continue untuk menjalankannya, dan tentunya jelaslah Rasulullah teladan semua umat manusia gitu kan, terkhusus kita sebagai orang muslim beriman, maka jangan sampai kita ketinggalan untuk puasa Asyura, sekalipun pada hari ini hukumnya adalah sunnah. Hanya sunnah yang tidak tegas. Oke, kembali lagi Gus. Tadi antum sebutkan bahwasanya Rasulullah di akhir hayatnya mengatakan, kalau aku hidup sampai tahun depan aku akan puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram. Artinya ini 9 Muharram juga disunahkan untuk berpuasa, Gus? Iya, 9 Muharram ini disunahkan untuk berpuasa, dengan hikmahnya tujuannya adalah menyelisih orang-orang Yahudi. Oh, kalau orang Yahudi cuma 10 saja, berarti kita orang muslim 9 dan 9. Sekalipun ternyata kan Rasulullah sudah wafat. Iya, Rasulullah tidak sempat. Iya, tapi hukumnya tetap sunnah ya, Gus ya? Iya, tetap sunnah, karena Rasulullah sudah mengatakan begitu gitu. Oke, sekarang masalahnya jadi gini, Gus. Kalau tadi Rasulullah, kalau aku nanti hidup sampai tahun depan, aku puasa 9 Muharram, tujuannya untuk menyelisihi orang Yahudi. Nah, kalau orang cuman, aduh, aku puasa 10 Muharram aja deh, puasa Asyura, boleh nggak, Gus? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah boleh. Sekalipun ada sebagian ulama Syafi'iyah sendiri juga mengatakan ini ifradu yaum yang tu'azzimuhul Yahud. Itu mengkhususkan satu hari yang dimana orang Yahudi juga memuliakannya, sehingga kita setidaknya harus mengisi dengan 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya. Oke. Itu 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya. Tapi mayoritas ulama Syafi'i mengatakan boleh-boleh saja dan tidak puasa yang makruh. Oke. Ya. Artinya juga toh Nabi kan mengetahui orang Yahudi itu puasa kan ketika di Madinah, dan lama beliau tinggal di Madinah. Tapi beliau justru nggak sempat puasa tanggal 9. Oke. Ya kan gitu. Jadi itu tidak menunjukkan nggak masalah, boleh-boleh aja gitu. Boleh saja. Tapi dalam kasus kemudian, kita pengen menyelisih orang Yahudi. Tadi kalau kata Rasulullah tanggal 9, tapi ternyata boleh juga ada tanggal 11-nya atau setelahnya boleh gitu ya? Iya, ada hadisnya. Makanya memang para ulama menyebutkan utamanya itu 3 hari, 9, 10, 11. Oke, lebih utamanya nih? Lebih utama 3 hari nih, 9, 10, 11. Di bawahnya lagi 9, 10 atau 10, 11. Di bawahnya lagi ya tinggal 10 saja. Iya, jadi seperti itu. Jadi salah satu juga hikmahnya adalah bisa jadi kan perhitungannya salah. Masuk bulannya. Jangan-jangan Asyuranya tanggal 9. Oke. Atau bisa jadi mundur justru. Asyuranya tanggal 11. Itu hikmahnya kenapa lebih utama 3 hari itu ya? Pasti aman. Pasti aman. Pasti Asyuranya pasti dapat gitu. Mau di tanggal 9 atau tanggal 11. Karena kan ini Asyura yang pahalanya gede di situ. Iya, gitu. Jangan sampai kita terlewat gitu kan. Itu salah satu hikmahnya disebutkan para ulama. Nah, terakhir nih Gus, 9, 10, 11. 8 hari. Kalau tadi kan antum bilang 10 hari awal Muharram juga memiliki keutamaan gitu. 1 sampai 8-nya seperti apa, Gus? Iya. Jadi sama, mereka juga mengatakan bahwa ini kan secara dalil keumuman bahwa ini adalah bulan yang mulia. Lalu kemudian bulan yang mulia ini kan disebutkan tadi afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyamu syahrillahil muharram, secara kekhususan. Lalu kemudian mereka juga melakukan tadi seperti qiyas di Dzulhijjah tadi, maka 10 awal ini juga sama. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Ya, tambah lagi tanggal 11 dan seterusnya.
Artinya kalau orang pengen puasa di tanggal 1, sejak tanggal 1, Nggak ada 2, masalah. 3, Pas dia puasanya, karena itu kan adalah puasa di bulan Muharram. oke. Mungkin ada yang nanya-nanya nih Gus, agak bingung. Puasanya niatnya apa gitu? Niatnya sunnah puasa mutlak. Sunnah mutlak. Niat puasa Nawaitu, sunnah ya, sunnah siyam mutlak. Mutlak. Iya. Oke. Jadi tidak terbatas dengan Tidak terbatas. hari apapun dan melakukan puasanya kan pas di hari yang mulia. Yaitu adalah di bulan-bulan yang mulia. Di bulan-bulan Maret. Oke. Terima kasih Gus. Ini Masih ada pembahasan yang penting. ada lagi. Oh ya banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Tapi pembahasan yang penting ini adalah berkaitan dengan tasyrikun niyah. Oh, Tasyrikun niyah itu menggabungkan niat. menggabungkan niat. Karena kebetulan kan, ini juga perlu diberitahu ya para pemirsa. Kita Oke. Muharramnya itu kan jatuh tanggal Senin besok, hari Senin besok. Muharram tahun 10 10 Muharram Muharram itu hari Senin besok. untuk kali Iya. ini akan jatuh Hari Senin besok. hari Senin besok. Iya. Oke. Jadi kalau kita puasa di tanggal 9 kan berarti hari Ahadnya udah puasa. Oke. Hari Ahad puasa tanggal 9, Senin puasa tanggal 10, Selasa tanggal 11. Kalau mau gabungkan 3 itu kan Oke. begitu. Nah, hari Senin ini kan pas mungkin sebagian orang punya wirid puasa hari Senin. Senin, oke. Nah, boleh nggak menggabungkan antara niat puasa hari Senin plus juga niat Asyura. puasa Asyura. Oke. Atau bahkan lebih lagi yaitu adalah seorang wanita atau seorang yang tidak sempat mengganti Ramadan kecuali hari Senin besok. Jadi dia Puasanya 2, Asyura, Qadha dan Asyura. Asyura gitu. Nah, ini Kalau dia- 3 gimana? 3 Qadha, Asyura, sama Senin. sama Senin ya. Ini gimana Jadi nih, Gus? kaidahnya adalah kalau dalam mazhab Syafi'i itu kaidahnya adalah ibadah ini apakah ibadah yang maksudah lidzatiha atau ghair maksudah lidzatiha. Jadi ibadah itu terbagi menjadi 2 di dalam mazhab. Jadi ibadah yang secara zatnya dimaksudkan. Seperti sholat 5 waktu. Ini secara zatnya dimaksudkan. Sehingga nggak bisa kan kita gabung saya niat sholat fardu duhur plus fardu asar. Nggak bisa ya? Nggak bisa walaupun musafir sekalipun. 4 rakaat. 4 rakaat Untuk 2 sholat gitu ya? nggak bisa. Karena memang maksudah lidzatiyah. Ibadah yang ditujukan secara zatnya nggak bisa digabung-gabungkan. Oh, dia Kalau independen. dua-duanya sama-sama maksudah lidzatiyah sama maksudah lidzatiyah, digabungkan nggak bisa. Nggak boleh. Yang bisa adalah ibadah maksudah lidzatiyah sama ibadah ghair maksudah lidzatiyah. Ibadah yang ditunjukkan secara zatnya dan ibadah yang tidak ditujukan secara zatnya. Ini bisa digabungkan. Atau keduanya sama-sama tidak ditujukan secara zatnya. Contohnya Adalah misalkan sholat tahiyatul masjid. Heeh. Ini kan yang penting masuk masjid sholat. Mau sholat Oke. apapun. Mau sholat wajib, Iya, mau sholat apapun. mau sholat qobliyah juga. Iya, ini kan jadi tergabung nanti. Misalkan dia sholat subuh, ibadah lidzatiyah, maksudah lidzatiyah. Dia terlambat langsung sholat subuh kan nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Oke. Ini sudah cukup. Oke. Sholat subuh ini sudah bersertaan juga tahiyatul masjid karena tadi bergabung ya antara ibadah yang maksudah lidzat yang tertuju secara zatnya dan tahiyatul masjid yang tidak tertuju secara zatnya. Sama juga di sini pembahasannya adalah masalah puasa. Puasa sunnah ini di dalam mazhab Syafi'iyah, puasa sunnah seluruhnya tanpa terkecuali. Mayoritas ulama Syafi'i, khususnya mutaakhirin yang mengatakan bahwasanya puasa sunnah ini itu ghair maksudah lidzatnya. Semua puasa sunnah. Puasa sunnah semuanya. Hanya isghalul waqt bil ibadah, menyibukkan waktu dengan ibadah. Jadi Semua yang maksud lidzatihah cuman puasa Ramadan. Iya, tentu kalau puasa Ramadan jelas gitu. Puasa Ramadan dan puasa wajib kan ada kafarah, Oke. ada nazar, ada qadha, kan gitu kan banyak gitu. Itu maksud dari lidzatihah nggak bisa diganti-ganti. Tapi kalau puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, ini semua karena kita sudah bertolak belakang dari ini bisa digabungkan dengan yang lain. Berarti ini besok ini kalau orang pengen Senin plus Asyura, plus qadha. Plus qadha kalau misalnya punya qadha gitu Iya, ya. iya. Bisa nih ya. Bisa. Gitu. Nah, sekarang gini Gus, pertanyaan nih Gus. Boleh nih kan? Ini kan udah pertanyaan udah Sah dulu. Sah Jadi ya, ini sah ya. sah dia kalau menggabungkan 3 ini. Nah, Sah. sekarang mungkin pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, pahala. Kan Pahala, gitu kan? iya. Ini kan pahalanya kan Tingkat-tingkat. bertingkat-tingkat ya. Iya. Kalau Apakah mendapatkan semuanya atau sebagiannya aja gitu kan. apa Gus? Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Ar-Ramli dan yang lainnya, Ibnu Hajar lah itu mengatakan asal dia meniatkan tiga-tiganya, maka dia dapat semuanya. Oke, artinya Dapat semuanya. Saya niat puasa Qadha Ramadan, Ramadan, puasa Asyura, Asyura, puasa Senin. Dapat Itu semuanya tiga-tiganya. diniatkan. Diniatkan tiga-tiganya. bersamaan. Iya. Tapi kalau dia cuma niatnya qadha doang, Kalau dia niatnya qadha saja, dia mendapatkan
puasa yang qadha saja. Qadha Karena saja. dia tidak meniatkan. Sekalipun ada sebagian ulama mengatakan tetap dapat. Tetap dapat. Tapi kan dia meniatkannya hanya qadha. Oke. Iya. Tapi kalau ditanya mana lebih utama, tentu lebih utama ketika puasa itu dipisah-pisah memang. Oke. Jadi orang yang puasa qadha digabung sama Asyura, digabung sama puasa Senin, mana lebih utama? Ya dipisah-pisah, qadha sendiri. Karena Asyura lebih sendiri. banyak amalannya. Ah iya. Jadi kan secara terpisah kan lebih banyak daripada satu sepaket satu. kan gitu ya. Jadi tetap berbeda. Tetap gitu, berbeda. Tetap berbeda. Tetapi nggak masalah kalau pengen Nggak gabung masalah juga kalau gitu pengen ya. gabung juga nggak ada masalah. Dan jangan lupa kalau pengen dapat semua pahalanya biar Niatkan tiga-tiganya. niatkan tiga-tiganya. Lebih utama lagi kalau dia nggak punya qadha nih. Oke. Dia nggak punya qadha. Habis itu bertepatan hari Senin dan juga puasa Asyura. Agar dia mendapatkan puasa yang lebih baik, dia menadarkannya. Biar Menjadi jadi puasa wajib. wajib. Kalau wajib Karena pasti. pahala puasa wajib berbeda dengan pahala puasa sunnah. Ini banyak orang nggak tahu nih. Nah ini dia nih. Yakin sekali. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kita melihat semua ibadah yang wajib, itu kan kata dalam hadis yang qudsi kan, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari hambaku lebih daripada mengerjakan yang wajib. Yang wajib. Nah, sehingga bagaimana yang sunnah ini berpahalanya lebih ketika dia dinadarkan. Tapi dinadarkannya tidak dinadarkan dengan muqabil ya, balasan. Oh. Jadi cuma nadartu lillah. Pokoknya aku bernadar kepada Allah saya akan puasa Asyura. Oke. Diubah menjadi wajib, tapi nanti tentu hukumnya menjadi ketentuan puasa wajib, nggak bisa membatalkan sembarangan dan Jadi seterusnya. mungkin contohnya gini ya, kalau apa namanya udah ada yang siap-siap nih mau puasa Senin besok nih Muharram gitu ya, atau bahkan mungkin puasa Seninnya juga dinazarkan juga gitu Gus ya. dinazarkan, iya. Berarti nanti dia mungkin mulai hari ini bisa Gus ya Bisa bernazar gitu dinazarkan. ya. Langsung malamnya misalkan, pokoknya besok saya bernazar untuk puasa Asyura. Ah. Nah, gitu kan. Nazar puasa Asyura. Jadi nanti berubah puasanya jadi puasa wajib. Tapi kalau sudah puasa wajib berarti kan harus tabiyitun niyah. Dari malam dia harus Malam. meniatkan. Nah ini berarti ini harus diingat-ingat juga kalau sudah dinazarkan jadi puasa wajib, ketentuan-ketentuan puasa Puasa wajib juga wajib, harus iya, dilakukan ya harus Gus ya. dilakukan. Artinya kalau dia Nggak bisa membatalkan seenaknya. nah lagi apa nongkrong lah katakan gitu ya. Diajak Temennya makan. ngajak makan gitu kan nggak ya nggak bisa gitu Nah, ya. karena puasa wajib harus Puasa wajib disempurnakan. harus disempurnakan. Kalau puasa sunnah ya bisa dibatalkan. Oke, Gitu, oke. seperti itu. Ada lagi Gus. Mungkin yang terakhir kali, yang terakhir adalah berkaitan tentang niat puasa sunnah ini. Karena kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kalaupun dia terlewatkan niat di malam harinya, baru ingat ternyata Asyura jam 9 pagi. Oh ini ternyata tanggal 10 Muharram ya. Dia bisa meniatkan semenjak itu selama tidak melakukan pembatal-pembatal puasa sebelumnya. Artinya Belum sarapan pagi. dari masuk waktu subuh Iya. sampai dia oh ya ingat nih belum ada pembatal belum puasa ada dilakukan. belum makan Iya, mungkin belum belum berhubungan minum suami istri. belum ya. berhubungan jangan sampai kemudian Iya. udah makan nasi uduk ingat oh iya puasa nggak bisa ya Gus Iya, ya. nggak bisa. Oke ini Mungkin itu ya. ya seputar karena orang Asyura. kadang lupa juga gitu Iya, ya. benar. Oke, terima kasih Gus. Ini Iya, sama-sama. apa namanya pengetahuan yang sangat banyak dan tentu sangat berkaitan dengan beberapa hari yang akan kita hadapi ini. Kita akan bertemu dengan ya kita berada di bulan yang mulia dan kita akan bertemu dengan satu hari yang sangat spesial. Maka kawan-kawan jangan lupa untuk apa namanya menjadikan apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini sebagai pedoman untuk puasa Asyura dan untuk bulan Muharram kali ini dan tentu untuk selanjutnya. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Kawan-kawan jangan lupa selalu ikuti konten dan video yang ada di channel Taslih TV. Jangan lupa disebarkan kepada para sahabat, para kawan dan keluarganya. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV